Hidup zaman sekarang tuh bukan cuman beda. Ini udah permainan yang benar-benar baru. Kalau lo lahir antara tahun 1990 sampai 2007, kemungkinan besar lo bagian dari generasi yang harus ngadepin masalah yang bahkan nggak pernah dialami sama orang tua atau kakek nenek kita. Lucunya, banyak nasihat dari generasi lama itu udah gak relevan lagi buat dunia sekarang. Dulu gua sering diceramahin, sekolah yang bener, cari kerja, nikah sama orang sekampung, beli rumah, pensiun di umur 55. Dulu hidup memang sesimpel itu. Stabil, bisa ditebak, jalurnya jelas. Tapi buat generasi kita, jalur itu udah beda total. Sekarang kita hidup di era biaya hidup naik gila-gilaan, kerjaan makin gak stabil, dating apps bikin dinamika hubungan lawan jenis jadi aneh, teknologi berubah terus tiap tahun, AI mulai masuk ke semua aspek hidup, dan kehidupan yang tidak mungkin bisa lepas dari internet. Tapi bukan berarti generasi sebelumnya gak punya masalah. Mereka jelas punya tantangan mereka sendiri. Tapi masalah yang kita hadapi sekarang itu jenisnya baru. Aneh dan cepat berubah. Kadang bikin capek sendiri cuman buat ngerti cara hidup normal di dunia sekarang. Gua ngerti banget rasanya jadi orang yang lagi berusaha nyari arah di dunia yang makin tidak bisa diprediksi ini. Jadi di video ini kita bakal bahas 8 masalah terbesar yang ngebentuk generasi kita. Masalah yang generasi sebelumnya hampir gak pernah ngalamin. Tapi gua gak mau ngeluh doang, karena di balik semua kekacauan ini, sebenarnya ada peluang juga. Dan di akhir tiap poin, gua bakal kasih cara gimana kita bisa gak cuman hidup, tapi menang di dunia baru ini. Seperti kata bos gua di kantor dulu, gak ada gunanya ngeluh masalah kalau gak ada solusi. Hai, gua Leo, suara gua bukan AI. Jadi, langsung aja kita mulai. Hal pertama yang paling beda dari generasi kita adalah matinya jalur kerja 9 to 5 doang. Dulu rumus untuk sukses di hidup tuh jelas. Sekolah yang rajin, kuliah di universitas terkemuka, dapat kerja, loyal sama satu perusahaan, naik pangkat, lalu pensiun. Kakek dan bokap gua literally hidup dengan pola itu. Mereka pilih satu karir, kerja puluhan tahun di tempat yang sama, gaji naik terus, dapat pensiun, hidup tenang. Dan jujur aja, dulu itu emang bekerja. Bahkan dengan pekerjaan biasa dan investasi sederhana aja, sekedar deposito dan reksadana, bukan saham atau kripto, orang dulu masih bisa bangun hidup yang nyaman. Tapi sekarang, sistem itu udah gak jalan lagi. Keamanan pekerjaan hampir gak ada, pensiun udah jarang, loyalitas ke perusahaan malah sering bikin gaji lo kalah sama orang baru. Belum lagi AI mulai ngancem banyak industri. Jadi buat generasi kita, stabilitas itu rasanya hampir kayak ilusi. Gak ada lagi tangga karir yang jelas. Sekarang rasanya lebih kayak lo lagi navigasi labirin dengan mata tertutup. Dunia berubah terlalu cepat, dan kita dipaksa terus adaptasi cuman buat survive. Dan jujur, kadang capek juga. Tapi anehnya, justru di dalam kekacauan itu, ada peluang yang dulu gak ada. Contohnya, WFH, freelance, investasi aset global, personal branding, atau jualan produk digital. Generasi kita punya kebebasan yang gak dimiliki generasi sebelumnya. Apa yang gue lakukan sekarang bahkan gak mungkin dilakuin 15 tahun yang lalu. Gue bisa kerja dari PC, bikin konten, investasi, dapat uang dari rumah tanpa harus punya bos yang melototin gue tiap hari. Dulu itu hampir gak kebayang. Jadi solusi buat generasi sekarang bukan cuma naik pangkat. Kadang kita harus bikin peluang sendiri. Bangun hidup yang gak sepenuhnya bergantung sama sistem tua yang sudah mulai berubah. Dan iya, terus terang itu lebih susah. Butuh kreativitas, keberanian, disiplin. Tapi good news-nya itu sangat memungkinkan. Hal kedua yang beda banget adalah pendidikan. Dulu kuliah itu jauh lebih murah. Dan lebih penting lagi, dulu gelar kuliah hampir otomatis bikin hidup lebih aman. Bokap gua dulu pernah cerita kalau biaya kuliahnya cuman beberapa ribu perak. Sekarang, mana mungkin? Menurut gua, pendidikan sekarang punya 3 masalah besar. Yang pertama jelas, harganya udah gak masuk akal. Biaya kuliah naik terus, tapi hasil akhirnya belum tentu worth it. Banyak jurusan sekarang returnnya jelek banget. Orang lulus bukan dapat kerjaan bagus, malah dapat utang. Dan yang bikin sedih, waktu SMA banyak dari kita dikasih narasi, yang penting kuliah dulu aja, nanti hidup aman. Padahal untuk zaman sekarang itu misleading banget. Banyak hal yang diajarin udah gak relevan. Gue inget duduk di kelas selama ratusan jam, mempelajari hal yang sampai sekarang gak pernah dipakai. Tapi, gak ada yang ngajarin cara kelola uang, cara investasi, gak ada yang ngajarin skill public speaking. Gak ada yang ngajarin cara bangun skill yang beneran dibutuhin dunia asli. Masalah ketiga, AI mulai bikin sistem pendidikan makin aneh. Gua ngobrol sama beberapa murid, dan banyak yang bilang PR itu udah gak ada gunanya. Orang tinggal buka AI, copy, selesai. Dan itu bikin pertanyaan besar. Kalau semua bisa dihasilkan AI, orang beneran masih belajar gak? Jujur aja, kalau AI udah ada pas gua sekolah dulu, mungkin gua juga bakal males mikir sendiri. Jadi sistem pendidikan sekarang memang butuh dirombak total. Dan saran gue simple, kuliah masih bisa worth it, tapi pilih jurusan dengan sangat hati-hati. Kalau masuk bidang spesialis yang jelas bayarannya bagus, ya oke-oke aja. Tapi selain itu, sekarang ada banyak jalur lain. Belajar online, bangun portofolio, bangun personal brand. Karena sekarang skill jauh lebih penting daripada sekedar gelar. Kabar baiknya,
Sekarang lo bisa jadi guru buat diri sendiri. Internet bikin semua ilmu tersedia kalau lo gak males. Dan itu nyambung ke poin keempat. Internet merubah semuanya. Generasi kita adalah generasi pertama yang tumbuh bareng internet. Dan internet mengubah cara kita kerja, belajar, pacaran, bersosialisasi, bahkan cara kita berpikir. Kita ini generasi transisi. Kita masih sempat ngerasain hidup sebelum internet mendominasi semuanya. Tapi juga jadi generasi pertama yang dibentuk total sama internet. Dan menurut gua, internet itu pedang bermata dua. Di satu sisi, kita punya akses ilmu tanpa batas, bisa belajar gratis, bisa bangun bisnis dari kamar tidur. Itu gila banget sebenarnya. Tapi di sisi lain, attention span kita hancur. Kita tiap hari banding-bandingin hidup kita sama orang lain. Otak kita overstimulated jadi brain rot. Internet ngasih peluang besar, tapi sebaliknya juga bisa membuat otak jadi busuk. Brain rot dari scroll TikTok berjam-jam, konten receh nonstop, dopamin instan tiap detik. Orang jadi kayak zombie. Bangun tidur, buka HP. Mau tidur, buka HP. Otak gak pernah tenang. Dan itu banyak bikin kecanduan modern yang diam-diam ngerusak hidup. Buat nonton video ini aja, gua harus taruh game di belakang. Biar orang gak kabur dari videonya. Gua ngaku, gua sendiri pernah ada di fase itu. Dulu gua pulang kerja cuma scroll sosmed atau main game tiap malam. Weekend pun pernah full seharian tidak keluar kamar 24 jam depan layar. Tapi hidup gua mulai berubah ketika pakai internet buat menciptakan, bukan buat hiburan. Gua mulai pakai internet buat belajar, buat bikin konten, mulai creating, bukan cuman consuming. Walaupun masih dalam proses, gua merasa hidup gua pelan-pelan berubah. Jadi internet itu pilihan. Dia bisa menjadi distraksi terbesar dalam hidup lo, atau alat buat upgrade diri lo. Tergantung lo pakainya buat apa. Jangan cuman brain rot scrolling, belajar bikin sesuatu. Hal kelima yang berubah total adalah dunia dating. Dan jujur aja, dating sekarang kacau balau. Gua sempat pakai dating apps warna kuning, dan itu rasanya aneh banget. Swipe, chat, ghosting, date gak jelas, ngulang lagi dari awal, seperti lingkaran setan. Akhirnya gue beruntung banget bisa ketemu orang yang cocok. Tapi gue ngerti banget perjuangan orang-orang yang masih ada di dunia dating modern sekarang. Dulu beda, orang tua atau kakek nenek kita biasanya nikah muda. Ketemu pasangannya di lingkungan sekitar. Sekarang, cewek cantik atau cowok ganteng sekarang bisa dapat perhatian dari ratusan orang sekaligus. Pilihan terlalu banyak. Komitmen jadi makin sedikit. Semua orang takut komit karena merasa siapa tahu ada yang lebih bagus. Ghosting menjadi hal yang normal. Orang susah connect secara real. Belum lagi sekarang orang makin malas buat keluar rumah dan bersosialisasi. Jadi ketemu orang secara natural juga makin jarang. Kalau ada sisi positifnya, mungkin internet bikin kita bisa connect sama orang yang gak bakal ketemu di dunia nyata. Tapi overall, dating memang lebih susah sekarang. Jadi saran gua, fokus jadi versi terbaik diri lo. Bangun circle pertemanan yang sehat, ikut komunitas, olahraga, aktif di dunia nyata. Ini quote dari cewek gua. Karena hubungan yang bagus biasanya datang waktu hidup lo juga lagi bagus. Apps boleh dipakai, tapi jangan dijadikan satu-satunya harapan. Dan yang paling penting, berhenti terlalu ngejar orang. Jadilah orang yang membuat orang lain tertarik sama lo. Hal keenam adalah biaya hidup yang makin gak masuk akal. Ini realita yang semua orang rasain hari ini. Rumah mahal banget, makan aja jadi mahal. Dulu, satu gaji masih cukup buat bangun keluarga. Sekarang, banyak orang kerja full time bareng pasangannya, dan itu aja masih ngos-ngosan. Dan menurut gua, ini salah satu alasan kenapa banyak orang sekarang telat punya anak atau bahkan gak mau punya anak sama sekali. Sekarang gue bakal ngomong jujur, lo gak bisa kontrol inflasi, gak bisa kontrol ekonomi global. Tapi, lo bisa kontrol seberapa besar penghasilan lo. Dan cara terbaik buat ngelawan inflasi bukan cuma nabung, tapi jadi pemilik aset produktif. Karena inflasi biasanya menghancurkan orang yang cuma jadi konsumen, tapi menguntungkan orang yang punya aset. Kalau saham naik, pemilik saham yang untung. Makanya gue selalu percaya penting banget buat belajar menjadi owner. Bangun income, investasi, punya aset. Karena kalau enggak, lo bakal terus kalah sama kenaikan harga. Hal ketujuh adalah AI. Generasi kita dipaksa terus adaptasi sama teknologi baru. Dulu internet, sekarang AI. Dan AI ini bikin pekerjaan tingkat pemula makin susah. Bahkan waktu gue jadi programmer junior, sebagian kerjaan gue sekarang sebenarnya udah bisa dikerjakan AI. Dan itu bikin standar makin tinggi. Sekarang orang baru dituntut harus jago. Capek? Jelas. Tapi kembali lagi, ini adalah pedang bermata dua. AI bisa ambil kerjaan, tapi AI juga bisa dipakai untuk manfaat kita. Lo sekarang literally punya asisten pribadi di kantong lo. Bisa belajar lebih cepat, kerja lebih efisien. Belum pernah ada zaman yang lebih bagus buat content creator dan orang yang mau belajar teknologi. Dan WFH juga mengubah semuanya. Sekarang lo bisa kerja buat perusahaan mahal sambil tinggal di tempat biaya hidup murah.
Tapi artinya kompetisinya juga global. Lo gak cuma saingan sama orang sekota lagi, lo saingan sama seluruh dunia. Jadi satu-satunya cara bertahan adalah terus belajar, terus upgrade diri. Jangan takut sama AI, pakai AI. Karena orang yang ngerti cara memanfaatkan teknologi baru, biasanya bakal jauh lebih unggul dibanding orang yang keras kepala. Ingat quote dari Bruce Lee, jadilah air. Kalau air dimasukkan ke gelas, dia menjadi gelas. Kalau air dimasukkan ke botol, dia menjadi botol. Dan terakhir, kesehatan mental. Menurut gue ini salah satu masalah terbesar generasi sekarang. Lebih FOMO dibanding generasi sebelumnya. Dan menurut gue itu gak lebay. Internet dan sosmed mengubah cara manusia berinteraksi satu sama lain. Belum lagi komunitas dunia nyata makin hilang. Tiap kali nongkrong, pasti ada yang scrolling HP. Dan akhirnya banyak orang kehilangan rasa connection yang real. Ditambah lagi, media sekarang hidup dari ketakutan dan kebiadaban. Berita yang rame yang negatif. Pembaca harus dibuat marah, harus dibikin takut. Dan kita dipaksa peduli sama semua masalah di hidup dunia setiap hari. Padahal kenyataannya, 99,99% hal itu gak bisa dikontrol. Politik penting, iya. Dunia punya masalah nyata, iya betul. Tapi kalau hidup lo habis cuma buat doom scrolling dan marah tiap hari, hidup lo sendiri malah akan tambah hancur. Banyak orang merasa mereka berjuang, padahal cuma debat di internet sama orang asing. Perubahan nyata datang dari tindakan nyata. Upgrade diri lo, bermanfaat ke komunitas lo, jadilah orang yang berpengaruh positif ke dunia nyata. Karena algoritma internet memang didesain buat bikin kita emosional dan kecanduan. Dan kalau gak hati-hati, hidup kita bisa habis cuma buat jadi konsumer korporasi besar. Jadi jangan buang energi buat hal yang tidak penting di internet. Pakai energi itu buat bangun sesuatu yang nyata. Karena harus diakui, dunia memang udah berubah total dibanding zaman orang tua dan kakek nenek kita. Tapi itu gak berarti semuanya putus asa. Permainannya berubah, tapi prinsip dasarnya masih sama. Harus terus belajar, ketemu orang yang tepat, adaptasi, dan fokus ke hal yang lo bisa kontrol. Lo masih punya peluang besar bukan cuma buat hidup, tapi sukses. Dan menurut gua, justru di zaman yang kacau kayak sekarang, orang yang bisa tetap tenang dan terus berkembang bakal punya keuntungan yang besar. Jangan tunggu waktu yang tepat buat mulai hidup. Jangan terlalu sibuk marah dengan keadaan yang gak bisa dikontrol. Fokus bangun diri sendiri dulu. Karena dunia baru ini emang sadis, tapi juga penuh peluang buat orang yang mau adaptasi. Itu aja dari gua, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.